Kakak pernah gak sih ngerasa kosong, ngerasa hampa, ngerasa kayak ada yang nusuk gitu di dada setelah selesai beraktivitas, kayak udah selesai kerja, udah baru balik nyampe rumah, udah di atas kasur yang kayak terus tiba-tiba yang cuma duduk kayak, jir kok gue ngerasa kosong ya? Kok gue ngerasa hampa ya? Pernah nggak ngerasain hal kayak gitu? Pernah banget. Mungkin akhir-akhir ini gue lagi merasa kayak gitu. Kayak tadi lu bilang kan pulang kantor sampai rumah, ya pasti setiap pekerjaan tuh ada masalah kan, tapi ya lu bisa handle with it gitu. Tapi kalau masalah Mohon maaf bunda. nggak apa-apa bunda, ya pokoknya kalau masalah yang tadi lu bilang, gue tiba-tiba sampai rumah kayak, gue kenapa ya, kok gue kayak kurang aja gitu, padahal ya daily life itu harusnya udah gue lakukan setiap harinya gitu. Tapi pas sampai ke rumah, gue butuh sesuatu nih, tapi ya nggak tahu apa dan nggak tahu harus berbuat apa, dan iya kayak kosong aja. Kayak ngerasa hampa aja dan nggak bisa di-explain juga. Nggak bisa gue explain. Kalau lu gimana? Kan perjalanan gue ke kantor dari rumah maupun pulang ke rumah tuh kan jauh ya. Iya, tahu Bun. Saya paling paham itu. 2 jam kan. Jadi kayak baru balik tuh ngerasa kayak, suka ngerasa kadang kayak pas lagi bawa kendaraan tuh kayak, anjir, kok kosong ya? Kok hampa ya gitu. Kayak otak gue kayak nggak bisa mikir apa-apa aja gitu. Tapi yang dirasain cuma kayak ada yang kurang, tapi gue nggak tahu apa, dan ini rasanya hampa banget nih. Jadi lu udah merasakan itu bahkan perjalanan lu pulang, belum sampai ke rumah? Belum sempat istirahat dan segala macam gitu. Cuma kayak pas lagi momen kebetulan gue lagi dapat sendiri, lagi tenang, tiba-tiba begitu, tiba-tiba ada rasa itu, ada rasa sesek, lumayan sesek sih di dada ya, lumayan membingungkan juga sebenarnya. Dan perasaan itu tuh munculnya kapan aja kalau buat lu? Maksudnya setiap hari kah atau berjeda kah? Setiap hari lagi. Sama lagi. Setiap hari lagi ya Tuhan. Kenapa ya? Gue juga nggak tahu itu, dan gue juga nggak tahu itu rasa apa, Kak. Gue nggak bisa explain itu rasa apa. Ketika orang nanya lu lagi kenapa, gue nggak tahu. I don't even know gitu. Iya, gue mau nggak ngasih tahu lu tuh gimana? Karena gitu. banyak banget nih kalau gue mau jabarin, gue rasanya kosong, gue ngerasa kayak ada yang kurang tapi gue nggak tahu apa, gue ngerasa hampa. Padahal ada orang-orang kok yang care sekeliling kita. Kita punya someone to talk juga kok gitu, tapi kayak ada rasa aja gitu yang kurang. Nah, kan dulu kita pernah ada di masa di mana zaman-zamannya clubbing setiap malam. Dulu ya. Dulu loh. Kita memasuki semua tempat itu dulu pada masanya toh. Tapi pernah nggak ada momen-momen yang kayak itu udah pengen banget ya, emang kita udah ngerencanain ke tempat clubbing gitu. Ketika masuk, kita lagi asik-asik joget atau ini suasana, tiba-tiba kayak ada something yang masuk ke lo, yang lo rasain tiba-tiba ngerasa kayak, gue hampa banget lagi, gue kosong banget lagi. Lo jadi kayak pengen mundur aja, terus kayak oke, gue cukup ngeliatin aja kayaknya deh. Iya, tiba-tiba kayak skip gitu gak sih? Kayak rasanya we didn't fit in aja sama momen itu gitu. Iya, padahal itu crowd-nya, maksudnya kita juga pergi, kita juga suka. Pada masa itu kita sangat suka gitu. Dan maksudnya kita juga pergi ke tempat-tempat kayak gitu pasti dengan teman-teman yang udah kita kenal baik gitu, yang udah harusnya ya nggak something problem, nggak ada masalah, tapi kayak kok ini bukan yang gue cari ya, kok gue ada di sini sih, ngapain gue. Nah, gue tuh gue ngerasa kayak apa ini gue cuma ngerasain sendiri atau ternyata orang-orang di luar sana juga ngerasain. Pasti kayaknya. Akhirnya cari tahu lah, dan ternyata banyak banget orang-orang di luar sana juga yang ngerasain hal sama seperti apa yang kita rasain. Dan mereka menyebut itu adalah kesepian. Aduh bener. Terlihat. Dan quotes, ingat gak sih ada quotes yang bilang di tengah keramaian pun seseorang bisa merasa kesepian. Ingat. Dan ya itu mungkin yang kita true. That's fucking true. Ya iya. Kita ngerasain banget lagi. Terus lo tiba-tiba harus masang poker face yang nothing happened, I'm okay, I'm fine, but iya, itu gimana ya? Gue juga heran loh, kenapa ya kita bisa ngerasa kayak gitu ya kadang.
bener-bener lost in the moment aja gitu. Dan itu bener-bener datang tanpa kita perkirakan juga. Dan kita nggak tahu itu apa. Padahal there's nothing happen in our life, everything's good gitu. Bisa dibilang pekerjaan aman, keluarga aman, nggak ada masalah apa-apa. Mungkin itu hal yang nggak kita sadarin nggak sih? Maksudnya kayak kalau misalnya oke, semua baik-baik aja di kehidupan kita, mungkin keluarga adalah masalah, terus kerjaan adalah masalah, pertemanan adalah masalah, tapi kita kayak bisa nyesain itu. handle with it gitu. Tapi kalau ini di hati kita kayak nggak ada yang bisa perbaikin. Nah, kan orang-orang bilang itu sebagai kesepian. Menurut kakak, tapi ada juga orang-orang yang bilang kalau itu disambung-sambungin sama kesendirian. Oke, berarti ini hal yang berbeda ya? Nah, I don't know. Menurut kakak pribadi, kesepian dan kesendirian itu satu hal yang sama atau dua hal yang berbeda? Menurut gue sih tipis ya bedanya. Kalau kesepian kayak, ya itu, kesepian gue nggak bisa explain gue kenapa. Kayak ada yang kosong. Kalau kesendirian kayak kita bisa choose nggak sih? Itu pilihan nggak sih? Kalau menurut gue ya, kayak misalnya lu lagi pengen sendiri aja nih, lu butuh waktu buat me time, lu nggak mau diganggu, even sama keluarga lu sendiri gitu kan, itu bisa kita pilih dong, ya kan? Misalnya weekend kayak, ayo kemana nih Dir, kemana Mars, tapi enggak gue mau di rumah aja. Bahkan pas lu di rumah pun kayak keluarga lu mau, ayo makan misalnya di ruang keluarga, gue memilih di kamar, karena gue butuh waktu itu buat sendiri gitu. Tapi kalau kesepian, ya itu gue nggak bisa explain it, maksudnya kayak, lu butuh someone to shoulder to cry on gak sih? Apakah itu, apakah juga bukan? Gue belum bisa dapat jawabannya. Nah, gue memikirkan dua hal itu lumayan sering. Oke. Gue mempertanyakan gitu, apakah gue kesepian atau ternyata emang gue butuh kesendirian gitu. Dan menurut gue kesepian dan kesendirian itu adalah dua hal yang berbeda. Kayak kalau sendirian betul kita bisa milih. Dan sometimes gue memforce diri gue mendorong diri gue untuk sendiri. Oke. Even sekalipun ketika gue lagi ada di dalam suatu hubungan, entah hubungan keluarga, pertemanan, apalagi pasangan. Kayak menurut gue waktu untuk sendiri itu memang sangat penting gitu. Tapi kalau kesepian, menurut gue itu sesuatu yang ada di kepala lo. Sesuatu, kesepian itu kayak fase dari suatu rasa. Aduh berat banget Bunda. Gak kuat saya ini. Anak-anak senja belum? Iya. Belum senja nih. Udah senjanya udah lewat. Jadi kayak yang gue pahamin, kayak kesepian tuh pasti semua orang pernah ngerasain gitu. Karena itu suatu rasa yang pasti akan lo lewatin. Entah karena apa, entah masalahnya apa. Kayak tiba-tiba lu lagi tidur, belum tidur ya, tiba-tiba nangis di tempat tidur. Maybe karena unfinished business, atau something yang, atau bahkan lo kehilangan diri lo sendiri. That's why lo ngerasa kesepian. That's why lo ngerasa hilang. Karena lo nggak tahu lo siapa gitu. Dan gue harus ngapain? Iya kan? Ketika lo nggak tahu diri lo siapa, lo nggak akan tahu lo harus ngapain. To fix it-nya kita nggak ngerti kan? Iya kan? Dan menurut gue jadi itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Walaupun rasanya sometimes ketika kita sendirian pun, ketika kita memilih untuk sendiri pun kadang juga ngerasa sepi akhirnya gitu. Pada akhirnya. Tapi kayak ketika lo memilih untuk sendiri, lo pernah sadar gak sih? Rasa sepi yang muncul itu malah tenang. Malah jadinya lo ngerasa ada ketenangan gitu. Lo merasa oke, gue sometimes ketika gue sendiri gue ngerasa sepi, tapi di kesendirian itu gue bisa ngedapetin ketenangan, gue bisa ngedapetin hal yang nggak bisa gue dapetin ketika sama orang lain. Gue bisa lebih kenal diri gue. Mungkin gue merasakan itu tapi gue belum sadari ya. Belum sadar. Karena ya itu tadi, karena gue juga nggak tahu itu apa. Tapi kalau mungkin gue banyak beberapa sahabat ya gue dapetin yang ada nih buat gue, kayak gue kayak gini nih, gue mau cerita semua tentang masalah gue, tapi gue harus tahu kalau mereka pun punya their problem, dan gue nggak mungkin nambahin dengan kayak, aduh gue kenapa ya, gue gimana nih Nyat, gue harus gimana, kayak nggak mungkin deh, lu udah punya dengan masalah lu sendiri.
Tapi kayak memang momen mungkin kita butuh seseorang gak sih? Masuk gak? Kayak recehnya deh, lu pulang kerja, lu naik Gojek, lu pengen ngomong nih sama seseorang nih, kayak di luar teman, di luar sahabat, di luar keluarga, sama satu orang nih. Pasangan gitu. Ya mungkin, Oke, mungkin ya. oke. Ya bisa dibilang pasangan lah, karena teman sama sahabat udah nggak masuk kayak. Aduh tadi abang ojol gue ternyata gini-gini loh. Atau tadi gue di kantor ketemu sama klien atau sebagainya tuh nyebelin banget deh. Mungkin gak sih? Masuk gak? Bisa aja, nggak ada yang salah juga. Mungkin itu cara kakak untuk menghilangkan kesepiannya. But gue memilih, gue pernah ada situasi itu kak, dimana depends on someone. Oke. I depends my happiness, I depends my feelings on someone. Yes. Dan akhirnya gue sadar lagi kalau semua orang, sekalipun itu orang terdekat lo, sekalipun itu keluarga lo, mereka pasti ada satu momen yang bikin kalian kecewa, bikin lo kecewa. Yes, true. Dan gue tidak mau merasa kecewa. Itu nggak bisa dihindarin lagi. Betul, itu tidak bisa dihindari. Tapi sebisa mungkin gue mencoba untuk tidak kecewa. Karena kalau depends on someone, gue benar-benar yang kayak I lean on you. Yes. Gue bergantung sama lo nih gitu. Dan gue membiasakan diri dari bertahun-tahun lalu setelah kehilangan orang yang paling gue sayang, gue tersadar kalau gue nggak bisa bergantung sama siapa-siapa. Iya, karena kita juga mikir, buat apa gue bergantung sama lo, ujung-ujung lu bakal pergi. At the end of the day, you will be alone. Iya, kayak lu bakal pergi, lu nggak ada. Terus gue mau ngapain lagi? Terus gue harus mengulangi itu mengulangi fase kesepian lagi, mengulangi fase kesepian. Nah, yes. That's why yang gue nggak mau. Dan gue milih kayak kalau untuk menghadapi kesepian, kadang kayak gue mikirnya, gue ambil waktu buat sendiri sih. Dan finalnya gue melakukan hal yang kayak kalau gue sendiri ya posisinya, kalau gue sendiri itu kayak otak gue bisa berpikir lebih jernih gitu loh kak. Oke. Gue bisa ngelihat satu gambarannya yang lebih luas, jadi lebih luas gitu, dan tidak terpengaruh atas omongan-omongan orang. Jadi itu benar-benar pure dari diri lo, pure perspektif gue, pure pandangan gue seperti apa gitu, pure pemikiran gue juga. Nggak ada, kadang ya kak, kita kalau ngobrol sama orang kayak ngobrol kayak gini atau lihat sosial media, nonton YouTube dan segala macem, itu pemikiran orang kadang masuk jadi pemikiran kita kan? Iya, secara tidak sadar. Iya kan? Iya. Nah, jadinya lo semakin banyak input dari luar yang bukan berasal dari diri lo sendiri, itu menyebabkan lo jadi kehilangan diri lo sendiri nggak sih? Iya, karena kayak, ternyata dia gini, masa gue nggak bisa sih? Atau comparison, misalkan contoh kayak casual relationship. Pemahaman kita berdua beda gitu kan. Yes. Nanti ketika kita ngelihat sosial media lagi, akhirnya ternyata casual relationship menurut kebanyakan orang tuh seperti ini. Akhirnya merubah jati diri lo gitu, merubah pemikiran lo sendiri. Ya kan? Tadi kita udah pernah prinsip, terus kita ngeliat orang ternyata bisa ya kayak gini. Ya kan, that's work. Oke, gue akan merubah seperti akhirnya lo ternyata tanpa sadar ketika lo merubah itu, lo kehilangan jati diri lo sendiri kan. Tapi kayak kalau teman-teman sahabat-sahabat gue udah gedek kali ya sama gue ya. Kenapa? Kayak gue udah nggak. Kenapa? Ya itu prinsip itu gue selalu kalau untuk kesepian kayak misalnya mungkin gue udah terbiasa kita kerja gitu kan. Kita kerja bahkan kayak beli gorengan yang harganya 5.000 nih. Kita udah bisa sendiri, terbiasa kayak lo perjalanan pulang lo berapa puluh kilometer, lo udah menghadapi itu sendiri, nggak butuh orang gitu. Tapi kadang tuh yang nge-hit gue so hard tuh, temen gue pernah bilang, lu nggak bakal bisa hidup sendiri, Dir. Betul, karena mutlaknya seorang manusia itu adalah makhluk sosial. Yes, tapi pemikiran-pemikiran itu gue terbiasa kan, karena gue independent woman, gue bisa melakukan segala hal sendiri. We can pay the bills. Yes. Jadi kayak gue mikir ya, sometimes gue mikir kayak gue nggak butuh lagi. Gue tahu gue makhluk sosial yang mutlaknya makhluk sosial gitu sebagai manusia, tapi kayak tanpa lo gue udah bisa diri sendiri. Gue juga bisa diri sendiri. Tapi kadang memang gue butuh orang untuk cerita hal-hal receh. Gue butuh orang untuk lu nggak usah ngomong apa-apa, lu cuma nanya. Jadi pendengar yang baik. Lu cuma perlu nanya kenapa, diem aja, nggak usah ngasih solusi.
dan gue cuma butuh pelukan aja kok. As a independent woman, that's what we need sometimes kan. Yes. Cuman kenyataannya Tapi ya memang kalau dibentrokin dengan yang kata teman-teman lo tadi, yang lo nggak akan pernah bisa hidup sendiri. Betul juga. Seumur hidup kita, gue udah puluhan tahun, kita udah puluhan tahun juga, kita selalu punya orang yang ada di samping kita sebenarnya. Tapi mereka juga balik lagi, mereka udah punya permasalahan sendiri gitu. They have their own problems gitu, dan menurutku unfair aja kalau kita juga harus melibatkan mereka, membebani mereka dengan masalah kita. Tapi kayak sekarang kan banyak orang ya di luar sana yang suka ngomongin healing tai kucing. healing tai kucing yang menurutku sebenarnya kita butuhin juga healing. Tapi lo nggak perlu pergi jauh-jauh gitu. Sometimes lo cuma butuh duduk di rooftop kayak gini, ngeliatin pemandangan sendirian. Kayak udah nggak lu, maksudnya lu mikirin yang tentang diri kita aja. Diri lo sendiri, apa kesalahan lo. Mungkin lo bisa throwback, lo kenapa bisa sampai ngerasa kesepian ini. Lo figure out, lo sebenarnya maunya apa sih? What really makes you happy? Apa yang benar-benar bikin lo bahagia? Dan apa juga yang sebenarnya lo need gitu, apa sebenarnya yang lu butuhkan. Iya kan? Bisa, nggak usah kayak nggak perlu kita healing ke Bali. telepon kan, ke Bali yuk gitu. Ya walaupun ada masanya kita juga seperti itu, cuma ya udah jompo ya. Umur ya, balik lagi udah ke umur. Kita jadi sekarang kayak, kalau aku pribadi sekarang aku cuma butuh waktu untuk benar-benar sendiri, yang pergi nggak bawa handphone. Mungkin kayak orang-orang terdekat kayak keluarga, supaya mereka nggak khawatir, cuma bilang yang kayak aku mau ke A ya gitu. Mungkin kemungkinan balik jam segini, ya udah handphone tapi aku tinggal di rumah. Ya gue nggak mau didistract sama siapapun gitu. Even itu coffee shop, gue sangat pede lagi untuk duduk sendiri di meja itu, doing nothing, just thinking. Iya, maksudnya kayak kalau gue nggak pernah kayak ninggalin tapi kalau misalnya gue lagi ada di perjalanan, mungkin gue nggak akan sama sekali ke distract sama gadget. Jadi kayak ya udah gue menikmati momen gue itu sendiri. Gue memikirkan hal-hal yang nggak bisa nih gue pikirkan, misalnya gue lagi di rumah atau lagi di lingkungan sama teman-teman gue. Ya bahkan ke coffee shop, bahkan gue pernah ke mall makan sendiri, terus kayak ngeliat tempat baju, muter-muterin aja. Tapi banyak orang-orang Indonesia, hai orang-orang Indonesia, gue juga dong termasuk ya. Orang Indonesia, mohon maaf Besti, nggak jadi. Kayak banyak orang Indonesia tuh masih aneh kak, kalau ngelihat orang pergi sendiri. Kenapa? Ngelihat orang duduk makan sendiri, ngelihat orang ngopi sendiri tuh orang masih aneh aja gitu ngelihatnya. Kayak lu nggak punya temen ya? Kayak padahal shit man, lu mau lihat? Lu mau lihat yang ngechat gue deh, kontak number gue. Ya, seberapa banyak nih yang ngechatin gue, yang ngajakin gue jalan atau apa segala macem. Tapi kita emang milih aja kan. Kita emang milih aja untuk gue mau sendirian dulu. Karena kita tahu kita butuh itu sometimes. Mungkin juga beberapa orang ada sih yang sepemikiran sama kita, pastinya dong, ya kan. Dan mereka pasti juga melakukan hal-hal yang kita jabarkan mungkin gitu kan. Ya karena ya keputusan kita. But that's work nggak untuk kakak? That's work nggak untuk mengambil langkah cari momen sendiri dulu untuk bisa memproses semuanya sampai akhirnya lo bisa dealing sama rasa kesepian itu sendiri? Work sih. Ya sampai temen gue aja kan udah gedek sama gue. Iya, maaf bunda berapa tahun sendiri. Kayak ya menurut gue works, tapi ya jangan terlalu lama juga sih. Kayak akhirnya lo nggak tahu lo mau kemana, nggak ada yang ngarahin lo, dan takutnya lo akan terbiasa, dan itu juga bahaya sih. Maksudnya kayak problem solving tuh nggak, dan keputusan-keputusan itu nggak mungkin dari diri lo juga mutlak itu yang harus sebenarnya lo lakuin gitu. Pasti ada pendapat lo nggak boleh ngelakuin ini nih sebenarnya, tapi menurut lo oke aja. Tapi lo mengambil keputusan itu karena lo merasa percaya diri dengan keputusan lo gitu. Kadang gue suka se-egois itu lagi kan. Sumpah gue suka banget se-egois itu. Kayak as long as gue tidak menyakiti orang lain, gue tidak merugikan orang lain, I do whatever I want to do. But secara nggak sadar lagi,
mungkin apa yang lo lakuin itu menyakiti perasaan orang lain, atau sebenarnya langkah yang lo ambil tuh salah. Pasti sih, mungkin kemungkinan itu ada menurut gue. But kayak kalau gue dibilang antara salah atau tidak, gue nggak berani bilang itu salah atau tidak. Yes. That depend on keputusan masing-masing. Tapi kayak gue ngerasa kayak gue perlu aja gitu, gue perlu untuk ngamanin diri gue sendiri. Dan seegois itu. Dan egoisnya gue itu selama itu tidak merugikan orang lain, menurut gue itu berdasarkan untuk kebahagiaan gue dan untuk menjaga diri gue gitu. Ya kita juga balik lagi, kita juga berhak banget bahagia, to be happy. Tapi kalau lu gimana? Works? That's really works lagi. Gue sangat menyukai kesepian. Dulu Kak, ada masanya gue mencari untuk menghilangkan kesepian, gue mencari hal-hal yang negatif di luar sana. Contoh salah satunya clubbing. Salah satunya lagi gak pulang-pulang, nongkrong terus kerjaannya, foya terus. Di rumah tuh kayak sejam 2 jam aja ya. Kayak lu tinggal angkat telepon, Mars, ayo kita jalan, ayo gas. Kalau nggak lu nyampe depan rumah gue juga cuma tinggal ganti baju, kita gas. Tapi ya itu sometimes ya itu fasenya gitu. Menurut gue itu fase gue melewati masa kesepian gue sampai akhirnya gue ngerasa gue perlu berdamai lagi untuk kesendirian gitu. Gue perlu berdamai untuk sendiri. Dan akhirnya ketika udah sendiri, gue bisa lebih berpikir jernih tadi. Ternyata that's what I need. Gitu. Gue perlu untuk melihat diri gue sendiri lagi. In a good way-nya kayak ya akhirnya kita lebih kenal siapa diri kita kan. Iya sih. Itu dia, itu benar menurut gue itu berharga banget. Ketika lo bisa ngedapetin diri lo sendiri, lo tahu, lo kenal banget diri lo sendiri. Duh, itu worth it banget. Lo kehilangan temen lo yang bad vibes, ya udah banget, anjir pergi. Gue juga nggak butuh lu gitu. Butuh lu, kasarnya ya. Karena apa yang gue dapetin setimpal gitu. Apa yang kita dapetin setimpal. Secara nggak sadar memfilter buat lingkungan kita juga. Kayak hal-hal negatif tuh, aduh kayak gue nggak bisa deh kayak gini. Ketika lo sudah memprioritaskan diri lo lebih utama dari semua hal yang lain, kayak gue ngerasanya jadi lebih tenang, jadi lebih damai, jadi lebih bertujuan aja sih hidup Bunda. Kan nggak apa-apa, butuh planning dong. Iya kan? Tidak foya-foya aja kerjaannya gitu. Udah cukup ya? Cukup banget Besti, gue udah capek. Berarti menurut lo untuk orang-orang yang kesepian di luar sana, kayak gimana? What they need to do? Ya, lu butuh memproses itu, lu juga harus membedakan kan tadi untuk kesepian atau kesendirian lo itu. Ya kalau bisa lu hargain aja deh waktu-waktu yang udah lu jalanin, lu filter baik-baik. Oh iya benar. Iya kan, setuju banget ya. Banyakin bersyukur. Banyakin bersyukur, kayak mikir lu tuh nggak sendiri. Jangan pernah mikir lu lu sendiri gitu. Dan tapi juga jangan membebankan orang lain buat masalah lo. Jadi kalau bisa ya lu dengan kesendirian dan kesepian lo ini, lu be better person aja deh buat diri lu. Cukup deh sampai diri lu sendiri gitu. Gak usah buat orang lain dulu. Menurut gue sih gitu. Kalau lo? Bunda tolong banget jangan menjadikan kesepian atau berlagak seakan kesepian itu untuk mendapatkan validasi dari orang lain, perhatian, untuk mencari perhatian dari orang lain, untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. That's not fair untuk orang lain. Karena ya itu semua orang juga punya masalah, bro. Ya, semua orang pernah ngerasain kesepian kok. Kalau lo lagi ngerasain kesepian ya enjoy the moment aja gitu. Lo nikmatin dulu kesepian lo cari tahu, lo figure it out. Dan yang pasti menurut gua penting banget untuk lo cari momen buat diri lo sendiri. Beda-beda fasenya. Gue perlu bertahun-tahun dan untuk akhirnya bisa memutuskan berdamai dengan diri sendiri, untuk bisa berdamai dengan kesendirian. Abis itu baru bisa figure things out gitu. Tapi ya enjoy the moment aja sih, biar nggak depresi gitu, biar nggak stres. Ya walaupun kita juga nggak ngerti arti kesepian itu juga apa. Dan kadang juga kita masih suka ngerasa kesepian, masih akan balik lagi ke fase itu. Tapi itu benar bersyukur, enjoy the moment, feel with happiness. That's it sih. Iya, yang penting banyakin bersyukur, Besti, please banget banyakin bersyukur ya. Terima kasih banyak udah nonton. Terima kasih, akhirnya kita jumpa lagi kan. Iya, maaf banget ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Tapi yang paling penting,
ini tuh tempat untuk kalian bercerita juga. Jadi please banget, curahin aja apa yang lo mau curahin. Lo lagi kesepian, lo lagi entah Rasa harus sendiri, lu nggak tahu harus ngapain, boleh banget cerita sama kita. di kolom komentar, nanti kita balesin. Oke, gue Dira, thank you for watching ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys. Gue Psycho Mars, kita peace out. Capek gak, Cok? Ngomongin kesepian Iya tuh, lagi. anjir. Kebuk. Figure things out.